Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hari ini saya pengen bahas soal NUPO tahun 2023. Ini ada soal NUPO yang sudah saya dapatin dari beberapa siswa saya yang nanti, ya ini sudah kejawab ya. Jadi jawabannya bisa jadi salah ya. Nanti kita bahas satu persatu. Di sebelah kanan sudah saya sediakan scientific calculator. Nanti saya tunjukkan gimana cara penggunaannya. Karena untuk NUPO ini wajib pakai scientific calculator, nggak wajib juga ya. Cuma kalau misalkan nggak pakai scientific calculator, nanti ya susah karena angka-angkanya sangat wow sekali. Sehingga jadi untuk masalah kalkulasi kita serahkan kepada scientific calculator ini, dan untuk secara konsep kita bahas satu persatu. Semoga bisa terselesaikan dari 40 nomornya ya. Nanti kalau nggak bisa ya senututnya aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas dari nomor 1. Yaitu Andi sedang berolahraga lari dengan lintasan seperti berikut. Jika Andi menempuh lintasan dengan interval waktu yang sama dan jarak antara kelima bendera memiliki lebar yang sama, maka urutan lintasan yang memiliki kecepatan rata-rata terbesar hingga terkecil. Nah, ini yang hati-hati. Ingat, kecepatan itu dia merupakan besaran vektor. Karena besaran vektor berarti kecepatan di sini V itu sama dengan perpindahan. Ya, karena perpindahan itu vektor dibagi dengan selang waktu. Maka tinggal kita cek aja perpindahannya dari yang paling gede ke yang paling kecil. Ingat, karena perpindahan itu besaran vektor, berarti dia hanya memperhatikan start point atau posisi awal hingga end point atau posisi akhirnya. Jadi lintasannya nggak kita pedulikan. Contoh untuk yang pergerakan pertama kan dari sini, startnya di sini, ya, saya pakai warna lain, biar kelihatan. Startnya di sini, berakhirnya di sini. Jadi perpindahannya cuma 1, 2, ya. Ini 2 perpindahannya. Yang ini startnya di sini, 2, dia ke kanan, kiri, balik lagi. Ini kalau kita lihat cuma 1 perpindahannya, ya 1 langkah lah, ya jaraknya kan ini 2 bendera, 1 bendera gitu. Yang ketiga dari sini, ya akhirnya di sini, jadi 1, 2, 3, ini 3 bendera. Yang keempat, ya dari sini 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4 bendera. Maka waktunya kan sama, maka kecepatannya hanya dipengaruhi oleh perpindahannya. Maka paling cepat ini, yang 1, kemudian 2, 3, 4. Berarti urutannya dari yang ke 4, berapa? 4, 3, 1, 2. Oke, ini udah benar ya. Oke, sip. Kita lanjutin lagi di nomor 2. Nathan ingin membuat secangkir teh hangat. Dia mengisi kettle listrik dengan 2000 gram air yang suhunya masih 37 derajat Celcius. Kemudian kettle listrik tersebut dinyalakan dengan daya 420 watt. Setelah menunggu selama 23 menit, Nathan mematikan kettle listrik dan menuangkan air ke dalam cangkir. Maka suhu air setelah dipanaskan adalah berapa? Jadi, ini kan ceritanya dari suhunya listrik ya, energi listrik yang kita rubah menjadi energi panas atau kalor gitu ya. Energi listrik yang kita pakai tinggal PT saja, PT, karena kan power itu kan energi per time, sehingga secara otomatis dibolak-balik ya, energi sama dengan power kalikan T. Jadi PT ya, power kalikan time. Ada yang nyebut power atau daya itu pakainya W, usaha per waktu juga sama aja, boleh ya. Sama dengan ini M C delta T. Kita cari delta T-nya ini. Oke, kita jabarin ya. Delta T sama dengan ini PT per MC. Ingat, ini masih delta T. Langsung kita masukin di sini. Ini kan, oke, massa air dulu. Jadi air itu ya, setiap 1 kilogram itu setara dengan 1 liter. 1 gram itu 1 liter. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita cek ya. Massa itu kan rumusnya Rho kalikan V. Untuk massa jenis air itu kan nilainya 1000 ya, kilogram per meter kubik. 1 liter itu setara dengan 1 liter volume ya. Itu kan sama dengan 1 desimeter kubik, atau kalau kita bikin ke meter kubik kan naik 1 tingkat ya, bagi 1000, 10 minus 3 meter kubik. Maka dikalikan 10 min 3 meter kubik, ini kita coret, bisa ya, 1000 kali 10 min 3 kan 1 kilogram. Jadi khusus air ya. Sebenarnya 1 kilogram ini hanya terjadi pada suhu 4 derajat Celcius, cuma di sini kita anggap ya pada suhu sembarang nilainya ini. Oke, langsung kita masukkan ke sini, kita bikin persawaannya. Nah, ini PT, powernya ini 420 kalikan waktunya, ini udah watt ya, waktunya 23 menit, kita bikin SI, maka 23 dikalikan 60, kemudian dibagi M kali C, masanya 2000 gram itu kan 2 kilogram, berarti 2 kita kalikan 4, berapa, nggak ada ya C, nya ya seharusnya apa nih, 4200, hasilnya ini 69. Nah, 69 ini delta T, ini 69.
69 ini delta T, artinya ini T2 min T1 gini. Jadi untuk cari T2 nya atau suhu akhirnya sama dengan 69 kita tambahin T1 nya berapa? 23. Ini 9 tambahin 3 kan 12 min 1 6 7 8 9. Enggak ada. Oh, salah, tambahin kok 23 ya. Ini tambahin sorry ini 37. Ini jadinya di angka 106 ada ya. Oke, jawabannya Charlie. Jadi masalah ngitungnya sekali lagi kita serahkan pada scientific calculator. Oke, kita lanjutin lagi. Lanjut. Oke, nomor 3. Gelombang elektromagnetik ditransmisikan dari radio melalui medium udara. Jika dalam mentransmisikan gelombang tersebut disebutkan periode sebesar 2,5 nanosekon. Jadi 2,5 nanosekon. Urutannya itu mili, kemudian ada mikro, nano, terakhir ada piko. Ya, mili ini 14 min 3, mikro 14 min 6, nano 14 min 9, mili mikro nano piko 14 min 12. Berarti ini 2,5 nanosekon setara dengan 2,5 kali 10 pangkat min 9 sekon atau 25 kali 10 pangkat min 10 sekon. Oke, ini periodenya. Maka panjang gelombang tersebut adalah berapa? Oke, karena ini gelombang elektromagnetik, ya, kalian juga harus tahu, maka kecepatan gelombang elektromagnetik itu V-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sama kayak kecepatan cahaya. Dan kita punya rumus gelombang V sama dengan lambda frekuensi, sehingga untuk cari lambda sama dengan V per frekuensi. Gini aja. Nah, kan diketahui periode, bukan frekuensi. Ya gampang, seper frekuensi kan periode, sehingga V kalikan periode. Selesai. Tinggal 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan 25 kali 10 pangkat min 10. Ini kan 3 kalikan 25, 75 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 0,75 meter. Oke, tanpa saintifik ternyata bisa ya ini ya. Oke, kita lanjutin lagi di nomor 4. Bekas sepanjang 20 cm disanggah oleh statif. Statif itu apa ya? Penggantung gitu ya. Jadi di sini. Ini penggantungnya. Ya, ini statif itu kan dari kata statis ya, diam ya. Ini bekasnya digantung sini ya. Kemudian dihubungkan oleh beban bermasa 200 gram di sini, ini 200 gram, sehingga bekas mengalami pertambahan panjang, otomatis dia kan turun ya. Ya, ini pertambahan panjangnya 2 cm. Apabila bekas sedikit ditarik ke bawah lalu dilepaskan, maka frekuensi osilasi yang terjadi pada bekas adalah berapa? Ya, kita pakai rumus frekuensi bekas, frekuensi sama dengan 1/2 pi akar K per M. Ini rumusnya. Nah, rumus ini bisa kita otak-atik sebenarnya, daripada kalian cari konstantan, saya kasih cari masanya kan cukup nanti ribet ya. Maka bisa kita otak-atik, kan kita tahu konstanta itu kan sama dengan F per delta X. Ini kan M kalikan G per delta X. Kalau ini kita masukin ke sini, jadinya gini. 1/2 pi akar ya M kalikan G per M kalikan delta X ya. M-nya bisa kita coret. Sehingga rumus terbarunya frekuensi 1/2 pi akar G per delta X. Dengan ini kita nggak perlu cari nilai konstanta pegasnya ya. Ya bisa sih nanti kita kerjakan dengan cari konstanta pegasnya. Cuma kalau ini kan sekali rumus kita dapat, langsung masukin aja di sini. Ya. 1/2 pi, ini pi di sini ditahan aja. Oh, nggak bisa ya. Berarti ini kan yang warnanya apa namanya? Kuning, maka pakai shift dulu. Shift pi ya. Dan geser ke kanan, akar, kita bikin pecahannya, G-nya nggak ada, bisa anggap aja 10, per delta X-nya 2 cm. Ingat SI ya, 0,02. Oke, hasilnya 3,55. Ya, dibulatin 3,56. Ya, dapat selesai. Jadi ngitungnya mudah kalau kita pakai saintifik. Maka besok yang bagi mau ikut nupo, siapin aja saintifiknya ya. Ya, kalau cari saintifik yang natural, saya nggak promo loh ya. Ini yang memudahkan. Kalau nggak natural, kalian nggak bisa menuliskan equation atau persamaan seperti ini. Nanti tambah, ya sama aja, ribet juga. Apalagi jangan pakai kalkulator pasar yang hanya bisa plus minus kali bagi ya, tidak membantu. Oke, kita lanjutin lagi di nomor 5. Lilin setinggi 5 cm ditempatkan 15 cm di depan cermin cembung. Ini divergen ya. Jika panjang fokus cermin cembung itu 8 cm, maka posisi dan sifat bayangan. Oke, karena ini cermin cembung, dia punya sifat divergen. Maka kalau sifatnya divergen, kan sifat bayangannya pasti apa? Maya, kemudian tegak, dan pasti juga diperkecil. Kita cek aja, nyata nggak mungkin, maya tegak. Oke, diperkecil mana?
Ini tingginya nggak dipakai kayaknya tingginya karena posisinya. Ya ini kan 15 cm ini SO-nya. Ini SO-nya di 15 cm. Wah, ini diperkecil semuanya ya, kita hitung aja ya. Oke, pakai rumus langsung boleh. SI sama dengan, nih, saya juga agak lupa biasanya. SO fokus per SO min fokus. Seharusnya ini rumusnya. Oke, SO-nya nilainya 15 kalikan fokusnya. Mana fokusnya tadi? 8. Hati-hati karena ini cermin cembung dia divergen. Fokusnya harus kita minusin, minus 8. Per SO-nya 15 dikurangi minus 8. Jadinya min 15 kali 8. Minusnya kita keluarkan per 15 tambah 8. Masukin aja ke saintifik ya. Minus 15 kali 8 kita bagi 15 tambah 8. 88. Ya, sama dengan. Oke, ini kan bentuknya masih pecahan. Kalau ingin dalam bentuk desimal, kita ini ya SD nih ya, saintifik itu desimal. Minus 5,21. Berarti ini ya. Minus menyatakan dia itu sifatnya maya ya, min 5,217 ya. Jadi dia minusnya, dia maya kan, memang maya tegak diperkecil. Kayak gitu ya. Kalau mau manual ya pakai rumus super fokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. Di manual aja boleh ya. Nanti 1 per fokus min 1 per SO sama dengan 1 per SI. Boleh. Tapi tetap ya fokusnya harus diminusin. Nanti fokusnya diminusin 8 kayak gitu. Karena dia divergen. Oke, lanjut lagi di nomor 6. Andra mendorong balok sejauh 5 meter dengan gaya 50 Newton dalam waktu 10 sekon. Daya yang dilakukan Andra sebesar berapa watt? Gampang. Daya itu power ya. Power sama dengan energy per time. Atau usaha boleh. Dalam hal ini kita pakai usaha, yaitu F kalikan delta S per T. Gayanya berapa? 50. Delta S-nya perpindahannya 5 meter. Waktunya berapa? 10 sekon. Coret-coret 25. Ya, satuannya watt. Oke, benar jawabannya delta. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor 7. Ketika Sinta berenang di siang hari, ia melihat cahaya dari udara dengan berbagai sudut datang. Kemudian ia mengamati jejak sinar yang dipantulkan dan dibiaskan. Jika indeks bias airnya 4/3, dan sinar yang dipantulkan tegak lurus terhadap sinar yang dibiaskan. Ini kata kuncinya ya, yang dipantulkan tegak lurus terhadap sinar yang dibiaskan. Maka besar sudut datang terhadap garis normalnya itu berapa? Ini sebenarnya materi polarisasi cahaya ya, salah satu jenis polarisasi. Jadi ini permukaan airnya. Kita nggak tahu sudut datangnya berapa. Pokoknya ketika sinar datang, ini kan garis normal. Nanti sinar dipantulkan. Gini ya. Kita tahu sudut ini, theta, sama dengan sudut ini. Ini juga theta. Sinar datang sama dengan sudut datang sama dengan sudut pantul kan konsepnya seperti itu. Nah ternyata kan kalau ketika sinar datang ya, selain dia dipantulkan, dia juga dibiaskan. Ini kan seharusnya lurus ke sana karena ini udara. Kemudian ini air dari renggang ke rapat dia dibelokkan mendekati garis normal, dia ke sana. Dan ternyata di sini ini tegak lurus. Ceritanya kayak gitu. Dan yang kita cari itu sudut datangnya, ini theta ini nilainya berapa? Caranya ya sebenarnya mudah, tapi ya agak ada ribetnya dikit itu ya. Oke, kita perhatikan. Sudut ini bisa kita cari nilainya. Ini kan sudut datang theta income, ini theta R refleksi, sudut pembiasanya, refraksi pantulan. Ini kan 90 derajat. Maka kita bisa otak-atik rumusnya bahwasanya sudut ini pasti nilainya sama dengan sudut yang di sini. Saya kasih warna aja biar nggak bingung. Ini sama kayak ini. Sehingga kita dapat nilai ini merupakan 90 min theta kayak gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus trigonometri sudut relasi. Kita tahu bahwasannya nilai daripada sin ini ya 90 min theta ini setara dengan cos theta. Begitu juga nilai daripada cos 90 min theta ini setara dengan sin theta. Maka dari itu kalau kita cari nilai sin ini theta r ini sama dengan 90 min theta. Sama ya, karena ini sama, ini nilainya pasti sama karena ini kan saling tegak lurus, ini juga saling tegak lurus ya, pasti sama secara geometri. Maka kita dapetin nilai N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N1 udara, masukin air, sin theta 1 kita nggak tahu ya. Sin theta income sama dengan N2-nya 4/3. Sin theta 2 berarti ini theta R-nya. Kita dapat sin 90 min theta income. Jadi sin 90 min theta sama dengan cos theta. Kita punya
sin theta income sama dengan 4/3 dikalikan cos theta income. Nah, cosnya kita pindahin ruas, kita dapat sin theta i per cos theta i ya sama dengan 4/3. Atau sin per cos kan dapatnya tan ya. Tan theta i sama dengan 4/3, dapat ya, theta i sama dengan tan min 1 daripada 4/3. Nah, kita cari tan berapa nilainya 4/3. Kita tahu sudut istimewa yang 345 itu kan ya, yang di siku-siku ini 3, 4, 5, di sini 37 derajat, di sini 53 derajat gitu ya. Maka kalau kita perhatikan tan 4/3, 4-nya kan sini, 3-nya di sini. Tan kan depan per samping ya. Maka ini tetanya. Dapatnya 4, sampingnya 3. Oke, baik. Maka jawabannya tetanya adalah 53 derajat. Ini delta. Oke, di sini kita masih belum menggunakan saintifik ya. Kita clear dulu. Kita lanjut di nomor 8. Perhatikan gambar 2 berikut. Pada jalan sepanjang 2160 meter. Ini ya, ini 2160 meter. Terdapat pola tetesan oli yang jatuh dari mobil yang bergerak setiap 10 detik. Jadi tetesan olinya itu setiap 10 detik. Hingga akhirnya berhenti seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Akhirnya berhenti. Berarti awalnya ini berhenti, kemudian dipercepat, kemudian berhenti lagi. Jika kelajuan mobil maksimum saat setelah mobil menempuh setengah jarak total, maka nilai percepatan mobil sebelum dan sesudah menempuh setengah jarak total. Cari percepatannya. Oke, kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya ini tengah-tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, udah bener ya. Berarti total perjalanannya itu di 60 detik sekon. Selama jaraknya 2160 kita bagi 2 jadi 1080 meter. Oke. Ini kan ketahui waktu, ini V-nya sama dengan 0, ini juga V-nya sama dengan 0. Dapat ya, kecepatan awalnya sama dengan 0, T-nya dapatnya 60 sekon, kemudian S-nya 1080. Dengan rumus ketiga, kita bisa dapetin percepatannya yang pakai S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Karena kecepatan awalnya 0, ini kan habis. S-nya 1080 sama dengan setengah. Percepatannya kita masukin, kita cari ya. T-nya 60 kuadrat. Maka A sama dengan 1080 kalikan 2 per 60 kuadrat. Kita masukin aja ya. Ini kita bikin pernya dulu. 1080 kalikan 2 dibagi sama 60 kuadrat. Oke. 3/5 atau bentuknya 0,6. Bentuknya 0,6 meter per sekon kuadrat. Oke, ini berarti salah. Oke. Kalau dia awalnya itu percepatannya 0,6 meter per sekon kuadrat, jaraknya sama, waktunya sama, ini awalnya kecepatannya 0, ini kecepatan maksimum, ini 0 lagi. Maka yang kedua, ya, ini A1-nya 0,6 meter per sekon kuadrat, maka ketika di sini diperlambat, dia punya A sama dengan minus 0,6 meter per sekon kuadrat. Artinya dia diperlambat. Intinya nilainya pasti sama ya, nggak perlu kita hitung, itu pasti sama. Ya, maka jawaban yang paling tepat ya yang sama. Oh, ini berarti C ya, C. Kalau kita buktikan dengan hitungan untuk yang cari percepatan yang kedua, berarti kan sama kayak tadi ya. Jaraknya kan 2160, kita bagi berapa? 2, sesuai ya, 1080 tetap ya. Maka S-nya sama dengan 1080, kemudian cari VT-nya. VT sama dengan V0 plus AT, cari kecepatan maksimumnya. Di sini kan tadi masing-masing 60 sekon, maka V0-nya 0 plus A-nya 0,6, kemudian dikalikan T-nya 60, dicoret ya, dapat VT-nya 6 kali 6 36 meter per sekon. Kita bisa masukin di rumus kedua yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS gini. VT-nya 0, V0-nya 36 kuadrat min 2, A-nya dicari, S-nya 1080. Pindah ruas ya. 2 dikalikan 1080 A sama dengan 36 kuadrat. Maka A sama dengan 36 kuadrat per 2 kalikan 1080. Langsung masukin sini aja. 36 kuadrat kita bagi 2 kalikan 1080. Oke, hasilnya sama ya, 0,6. Atau misalkan pakai rumus ini juga boleh, yang pakai S sama dengan V0T, kemudian min setengah AT kuadrat juga bisa. S-nya 1080 sama dengan V0-nya kan 36 kalikan 60 min setengah
kalikan A-nya dicari, T-nya berapa tadi? 60 kuadrat. Ini semuanya kita bagi 60 kan bisa. Bagi 60 ini sisa 18 sama dengan 36, bagi 60 habis sama dengan dikurangi setengah A, bagi 60 sisa 60 aja. Sehingga 18 sama dengan 36 min 30, ini A-nya ya. Benda ruas 30A sama dengan 36 min 18. 30A sama dengan 36 kuring 18 ini 18. A sama dengan 18 per 30. 18 kita bagi 3, 6 per 10 ya. 0,6 meter per sekon kuadrat. Sama aja. Jadi pakai cara manapun sama aja. Cuma kalau kalian sudah memahami konsepnya, kalau selang waktunya sama, jaraknya sama, kecepatan akhirnya atau kecepatan awalnya sama, percepatannya juga pasti sama. Itu kalau pakai cara langsung. Oke, kita lanjut lagi di nomor berikutnya, nomor 9. Pesawat supersonik yang bergerak dengan kelajuan konstan tepat berada pada ketinggian 18 km di atas pengamat pada waktu T0. Setelah beberapa saat, pesawat supersonik memancarkan gelombang kejut dengan frekuensi 780 Hz. Kayaknya Doppler nih ya. Frekuensi sumbernya 780 Hz. Jika frekuensi gelombang kejut yang terdengar oleh pengamat, frekuensi pendengar itu sama dengan 260 Hz. Berarti relatifnya menjauh ini. Maka besar kelajuan pesawat adalah berapa? Ingat rumusnya efek Doppler kan frekuensi sumber per V udara plus minus V sumber sama dengan frekuensi pendengar per V udara plus minus V pendengar. Oke, ini kan ceritanya ini ada pengamat, ada ini cara nentuin plus minusnya dulu. Ada sumber, ada pendengar, plus minus. Ini pengamatnya di sini diam, kemudian pesawatnya bergerak dengan kecepatan nggak tahu berapa. V sumber, V pengamat 0 meter per sekon. Oke, kita cari besar kelajuan pesawatnya. Langsung aja kita masukin ke rumus ini. Frekuensi sumbernya kan dapat 780 per V udaranya, ya anggap aja 340 ya. Biasanya udara kan 340. Sumbernya bergerak gini, ini sumber pengamat, sumber menjadi pengamat, berarti pakainya positif. Plus V sumber nggak tahu berapa, sama dengan V pendengarnya 260 per 340 per 0, gini ya. Maka ini bisa kita selesaikan langsung dengan scientific calculator. Persamaannya langsung kita selesaikan aja. Caranya gini, kita bisa nuliskan persamaan ini. V sumbernya kita anggap X gitu ya. 780 per 340, kemudian ini plus X sama dengan 260 per 340. Caranya kita bikin persamaannya 780 per 340 plus X-nya ini ada X di sini. Biasanya kalau nggak ada di sini, X-nya ada pakai shift apa ya, kurung tutup kalau kurung buka di kalkulator modelnya lain. X, kemudian kita tanda pada ke kanan. Untuk bikin sama dengan, kalian nggak bisa langsung klik sama dengan ini. Kalau klik sama dengan ini nanti ketemu hasil daripada ini. Maka yang dipakai ini, yang sama dengan merah ini. Jadi alfa sama dengan di sini. Terus 260 dibagi sama 340. Nah, untuk cari hasilnya tidak bisa langsung sama dengan. Pakainya yang ini, solve. Sehingga pakainya shift, solve, kemudian kita klik sama dengan. Oke, hasilnya nih 680. Oke, udah benar nih 680. Jadi L min R sama dengan 0, artinya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, kan udah benar persamaannya. Itu bisa langsung cepat pakai scientific calculator. Jadi untuk masalah kalkulasi serahkan ke scientific. Sisanya kalian tinggal memikirkan gimana konsepnya, gimana rumusnya harus benar dan nggak keliru gitu ya. Gimana perhitungan matematisnya plus minusnya gimana. Nanti ngitungnya biarin scientific aja yang ngitung. Oke, kita lanjutin di nomor 10. Olivier mengamati bakteri dengan mata berakomodasi maksimum. Ini akomodasinya maksimum ya, menggunakan mikroskop sepanjang 16/3 cm. Jarak fokus lensa objektif dan okuler mikroskop masing-masing. Ini fokus objektif FOB, ini FOK, ini D-nya. Jika jarak titik dekat mata Olivier sebesar 24 cm, ini SN-nya, maka perbesaran angular bakteri itu adalah berapa kali? Kita cari perbesaran total nih kayaknya. Ya agak ribet tapi bisa. Jadi gini, untuk mikroskop itu, ini saya turunkan dulu aja. Untuk mikroskop itu rumusnya itu sebenarnya gampang. Yaitu perbesaran total itu sama dengan perbesarannya objektif dikalikan perbesarannya okuler. Kemudian
untuk M objektif itu rumusnya udah pasti. SOB aksen per SOB. Cuma untuk yang perbesarannya okuler itu ada dua. Bisa SN per fokus okuler atau SN per fokus okuler plus 1. Jadi yang okulernya bekerja sebagai loop ya. Yang ini ketika akomodasi minimum, yang ini akomodasi maksimum. Oke, plus satunya nggak di sini ya. Plus satunya di sini. Ini plus 1. Jadi SN per fokusnya plus 1. Jadi perbesaran akomodasi maksimum itu pasti 1 lebih besar daripada akomodasi minimum. Dan ini kan akomodasi maksimum. Kemudian ketika akomodasi maksimum, maka SOK yang akomodasi itu yang okulernya SOK aksen itu sama dengan min SN gitu. Sehingga caranya gini kita carinya. Kita cari ini kan objektifnya, kemudian ini okulernya. Akomodasi maksimum terjadi ketika ini fokus objektif, benda pasti di ruang 2, bayangannya nanti nyampainya kan di ruang 3, satu di sini, ini ruang 3, ini bayangan pertama dari objektif. Lah, bendanya ini nyampainya di ruang satunya okuler, ini fokusnya okuler, gitu, ceritanya gitu, di fokusnya okuler. Sehingga nanti kan kita tahu panjang lensanya di sini D. Nah, D-nya ini terdiri dari namanya SOB aksen plus namanya SOK. Jadi bayangannya terhadap objektif dan bendanya terhadap okuler. Sehingga kita cari dulu SOK-nya. Caranya gimana? Ini tadi yang kita pakai. Kita cari di sini untuk bagian okulernya ya. Okuler. Ya. Maka kita pakai rumus terbiasa seperfokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. Fokus okulernya mana tadi? Okuler ini 12 ya. 1 per 12 sama dengan 1 per min. Berapa tadi? SN 24 plus 1 per SO. Ini okuler ya. 1 per SO sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 24. Samain aja penyebutnya. Ketemu di angka 24 ini 2 plus 1 dapat 3 per 24. Oke, ini 1 per SO. S okulernya sama dengan 8 cm. Oke, dapat yang di sini ya. Ini jarak benda terhadap okuler ini 8 cm. Berarti kita bisa cari jarak yang di sini. Ya, kita kurangin saja. Maka kita punya SOB aksen sama dengan D min SOK. D-nya tadi 16 1 per 3. 16 1 per 3 dikurangi 8 sama dengan 8 1 per 3. Oke, dapat SOB aksennya. Atau 8 kali 3 kan 24 tambah 1, 25 per 3 cm. Oke, kemudian kita masukin ke rumus. Kita ngerjainnya ke kiri, udah nggak apa-apa wis. Objektifnya. Kita cari S ini, SOB. Ya. Seperfokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO. 1 per fokusnya 5 per 8. Ini 5 per 8, 8-nya naik. Kemudian sama dengan 1 per SI-nya 25 per 3. 25 per 3-nya naik. Plus 1 per SO. Cari ya. 1 per SO sama dengan 8 per 5. Kita kurangi 3 per 25. Dikalikan 5 ya. Biar jadi 25. 25 kalikan 5 jadinya 40. 1 per SO sama dengan 40 kurangi 3. Ini 37 per 25. SO-nya sama dengan 25 per 37. Ini SO-nya. Oke, udah dapat SO, kita cari di sini untuk M objektifnya. MOB-nya sama dengan SOB aksen per SOB. SOB aksennya bayangannya tadi berapa? SOB ini. SOB aksennya 25 per 3 dibagi SOB-nya ini 25 per 37. Ini bisa kita coret ya. Hasilnya 37 per 3. Untuk M okulernya sama dengan SN per fokus okuler plus 1. SN-nya tadi 24, fokus okulernya 12 plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Maka dapat M totalnya sama dengan M objektif dikalikan M okuler. Berarti sama dengan M objektifnya 37 per 3 kalikan M okulernya 3 sama dengan 37 kali. Ya, ini jawabannya.
Ya lumayan ribet. Ya inilah soal-soal NUPO. Oke, itu tadi yang nomor 10 tentang mikroskop. Kita lanjutin lagi di nomor 11. Truk pengangkut beras sedang menaiki bukit menanjak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Tiba-tiba mesin truk mulai mati dan remnya tidak berfungsi sehingga truk mengalami percepatan menuruni bukit sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Jarak yang dapat tempuh truk sebelum mulai meluncur menuruni bukit adalah berapa? Jadi ceritanya gini. Truk kan ini dia bergerak dengan kecepatan ke sana 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Kemudian di sini mesinnya mati. Kan ketika mesinnya mati nggak mungkin langsung turun ke bawah, dia masih punya kecepatan awal. Berarti ketika mesinnya mati, dia kan masih bergerak ke atas dikit, berhenti, baru dia turun, gitu ceritanya. Nah, yang kita cari dari mesin mati sampai dia berhenti ini jaraknya berapa? Nah, gampang saja karena di sini udah ada namanya percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Percepatannya arahnya ke sana, ini 3 meter per sekon kuadrat. Sehingga ketika mesinnya mati, dia diperlambat. Maka tinggal cari aja rumus yang pakai rumus kedua aja boleh ya, bisa ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT-nya kan 0, V0-nya kan 10 kuadrat min 2, A-nya dicari, S-nya masukin angka. Oh, A-nya ada 3, S-nya dicari. Binaras kita punya 2 kali 3 kan 6 ya. 6S sama dengan 100. S sama dengan 100 bagi 6. Masukin aja. Bagi 6 hasilnya nih 16,66 sama dengan 16,66 meter. Oke. Pertanyaannya jarak yang ditempuh truk, jarak itu positif. Dia kan ya, 16,66 ini aja. Ya, enggak negatif ya. Kecuali ke kiri karena jarak itu kan besaran skalar ya. Bukan vektor. Oke, lanjut. Nomor 12. Box aluminium mempunyai volume 0,1 liter dengan kalori jenis 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian dan massa jenisnya 2,7 gram per cm kubik yang akan dimasukkan hingga suhu 95 derajat Celcius. Kemudian box aluminium dimasukkan ke dalam 100 gram air yang awalnya bersuhu 15 derajat Celcius dengan kalori jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka suhu thermal box dan air adalah, ini asas Black biasa. Ini yang kita cari. Berarti ini aluminiumnya dengan suhu 95 derajat Celcius. Ini airnya dengan suhu 15 derajat Celcius. Kayak gini. Oke. 100 gram air berarti ya ini 100 gram. Kemudian enggak tahu. Kalau jenisnya biasanya kan 4200 ya. TC-nya sama dengan 4186. TC-nya di sini enggak tahu berapa, nanti kita cari. Ya ini nanti turun ke bawah. 95 min TC ini naik. Berarti ini TC min 15, nanti delta T yang kita pakai. Kemudian ini cari masanya dulu ya, massa aluminiumnya. Massa sama dengan rho kalikan V. Rho-nya ini nilainya 2,7. Ini dalam CGS ya. Ya udah kita CGS saja 2,7. Volumenya kan 0,1 liter setara dengan kalikan 1000 ya. Berarti ya 100 ml atau setara dengan 100 cm kubik ya. Kalikan 100 sama dengan 270 gram. Ya ini 270 gram. Oke, ini kan gram, sama ya. Karena asas Black itu sebenarnya prinsipnya pakai perbandingan gitu ya. Q lepas sama dengan Q terima. Yang lepas ini aluminium. Berarti MC delta T sama dengan MC delta T. Ini gram itu nggak apa-apa, nggak usah kita rubah ke kilo. Perhatikan, 270 kalikan 10 min 3 kilogram, C-nya kan 900, delta T-nya kan 95 min TC, kemudian airnya 100 gram, 100 kali 10 min 3, kemudian C-nya 4186 dalam kurung, TC min 15. Nah, nanti kan 10 min 3-nya otomatis kecoret, jadi nggak apa-apa misalkan. Pokoknya harus sama ya, ini kalau gram ya gram, kilogram harus kilogram. Oke, daripada kamu kerjakan manual nih, nolnya bisa kita coret sama sini. Kita masukkan ke scientific saja, pakai shift solve tadi ya. 270 kalikan 9 dikalikan kurung buka itu 95 min X kurung tutup, kemudian sama dengan ini habis ya 4186
dikalikan kurung buka X min 15 kurung tutup. Oke, shift solve. Sama dengan lagi. Oke, 44,38. Ya dibulitin, ya ini hasilnya. Pokoknya dipastikan yang elemen R-nya sama dengan 0. Nah, kayak tadi kan sebelumnya ada nilainya ya, nilai 6 berapa 680 kalau nggak salah itu tadi. Itu nilai daripada X sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah hitung dapat X-nya Doppler tadi 680. Ya ini. Jadi nilai X-nya kesimpan gitu di situ. Maka harus kita sama dengan lagi biar dapetin nilai 44,38 kayak tadi. Oke, lanjut nomor 13. Heri dengan masa 70 kg memikul 5 kayu di pundaknya. Jika kayu memiliki massa masing-masing sebesar 4 kg, maka gaya normal kaki Heri oleh lantai dan gaya normal pada kayu oleh pundak. Jadi ini si Heri, kemudian dia memikul kayu. Gini ya. Oke, dengan massa Herinya 70 kg ke bawah, pakai warna lain aja biar kelihatan. Gaya beratnya ini 700 Newton. Memikul 5 kayu di pundaknya. Jika kayu memiliki massa masing-masing 4 kg, berarti 4 kali 5 20. Ini 20 kg berarti ke bawah nilainya 200 Newton. Heri, gaya normal kaki Heri oleh lantai. Gaya normalnya jelas ya. Gaya normalnya itu ya yang dilawan tolak total. Ini kayaknya 700 tambah 200, ini 900 Newton. Kemudian oleh pundak ya, ini kan pundaknya ini aja. Ya tetap 200 Newton. Oke, 900 dan 200. Oke, ini udah benar jawabannya Charlie. Oke, kita lanjutin lagi. Berikutnya nomor 14. Ternyata nupo ya gampang ya. Ya gampang kalau pakai scientific calculator dan tahu konsepnya. Kalau nggak tahu ya lihat angkanya aja udah wah apa ini gitu ya. Oke, nomor 14. Ludi ingin merakit kayu yang bergelondong dengan diameter dan panjang untuk satu kayu berturut-turut sebesar. Oke, ini diameternya sama dengan salah warna. Ini hitam aja. Ini baru merah. Diameternya sama dengan 0,22 meter, berarti jari-jarinya 0,11 meter. Kemudian panjang satu kayu untuk L-nya sama dengan 2,2 meter. Jika berat ludi sebesar 880 Newton dan densitas kayu, massa jenis kayunya 500 kg per meter kubik, maka total kayu yang dibutuhkan agar rakitan kayu tetap mengapung ketika ludi menaikinya. Nah, jadi ceritanya ini ada kayu, nggak tahu jumlahnya berapa. Kemudian kayu tetap mengapung itu berarti maksimumnya gini sampai di atasnya gini. Kemudian di atasnya ada ludi yang berada di atas gelondong kayunya. Kita cari jumlah gelondong kayunya berapa. Ini pakai Archimedes tapi ya agak lumayan belibet ya. Ya tetap bisa kita kerjakan. Caranya kita uraikan dulu gaya-gayanya. Pertama kan di sini ada ini W-nya siapa? Ludi. Kemudian ada W-nya gelondong kayu. Kemudian ke atas ada F Archimedes. Ingat karena dia dalam kondisi terapung, maka FA sama dengan WB. Ini persamaan yang harus kalian pakai. FA-nya ya tetap F Archimedes sama dengan ada 2. W kayu ini plus W orang. Lah kita kan nggak tahu volumenya kayu berapa, maka F Archimedesnya itu N jumlah kayunya, rho GV ini rho fluida, gravitasi, volume kayu yang tercelup. Kita asumsikan semua kayu tercelup, berarti itu volume kayu. Kemudian sama dengan W kayu, maka N rho kayu, gravitasi, volume kayu. Kenapa kasih N? Dan di sini ada N. Soalnya kan gaya Archimedesnya kan juga tergantung sama jumlah kayunya yang tercelup. Ya, maka ini massa berat kayunya juga tergantung sama massa jumlah kayunya juga. Ini plus ini langsung aja pakai M kalikan G boleh. G-nya bisa kita coretin semuanya. Oke, ini kan perhatikan ada N volume kayu, N volume kayu itu nilainya sama. Tinggal kita pindah ke ruas ke kiri. N dalam kurung rho fluida min rho kayu dalam kurung volume kayu sama dengan massa. Kita cari N, maka dapat N sama dengan massa per volume kayu dalam kurung rho fluida dikurangi rho kayu. Ini persamaannya. Oke, kita selesaikan massa ludinya. Massa ludinya tadi berapa tadi? Ini udah berat 880 berarti massanya 88 aja ya. 88 kita bagi sama
volume kayu, ini bentuknya tabung gelondong kayu ya, maka luas alas kalikan tinggi berarti pi r kuadrat T. Pi-nya pakai ini ada pi-nya. Oh, bukan salah. Oke, shift pi kalikan R-nya tadi 0,11 kalikan tingginya L-nya ya 0,22, tinggi kayunya maksudnya, panjang kayunya. Kemudian kalikan dalam kurung ini fluida itu air itu 1000, air itu pasti 1000, ini isinya 1000 kurangi 500 ya, pasti 500 ya, gini aja kalikan 500 langsung ya, hasilnya 2,3. Lah karena 2,3 kan nggak mungkin 2,5 gelondong, berarti kan 3 kayu, ini jawabannya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Yang susah di sini tuh bikin persamaan ininya, terus nentuin yang bagian bawahnya ini, merubah ke bentuk ini PR-nya di situ ya. Oke, lanjut nomor 15. Benda berada pada jarak 5 cm di depan cermin cembung. Cermin cembung ini divergen. Ya, dia sifatnya menyebarkan cahaya. Yang ini SO-nya, yang panjang fokusnya 3 cm. Jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 4 cm. Wah, ini berarti sejauh, berarti nanti SO yang kedua, SO aksen. Gimana SO aksen? Maka pergeseran bayangan. Kita cari bayangannya satu-satu. Kita pakai rumus langsung aja biar cepet ya. Sekali lagi saya sampaikan cara bikin rumus langsungnya kan, seperfokus sama dengan 1 per SI tambah 1 per SO, maka 1 per SI sama dengan 1 per fokus kurangi 1 per SO, gini ya, 1 per SO nya pindah ke kiri, maka setara dengan SO min fokus per fokus kalikan SO. Biar enak kan, SO nya kalau perkalian kan dibolak-balik boleh ya. 1 per SI sama dengan SO min fokus per SO kalikan fokus ya. Kemudian ini masih 1 per SI, maka kita balik, SI sama dengan SO fokus per SO min fokus. Oke, untuk yang SO yang pertama sama dengan 5 cm dan SO yang kedua sama dengan 9 cm, karena dari 5 dia menjauhi 4 cm. Oke, kita masukin aja langsung ke rumusnya. Kita punya ini ya, SO nya nilainya 5, kemudian kalikan negatif 3. Ingat ya, karena dia divergen maka fokusnya harus minus. Dibagi ini ada 5 kurangi min 3. Oke, hasilnya di sini. Yang ini menghasilkan angka min 1,875. Yang ini berarti tinggal kita 5-nya kita ganti 9. Ini hasilnya sama dengan min 2,25. Dari 1,8 ke 2,5 berarti menjauhi cermin. Ini menjauhi. Ya, ini kita kurangkan aja. Jadinya berapa itu? Minusnya kita hilangin aja ya. 2,25 kita kurangin 1,875. Oke, hasilnya 0,375 Charlie. Oke, lanjut lagi nomor 16. Sebuah transformator ini ya, dengan ini V primer itu sama dengan 135 volt, memiliki perbandingan lilitan. Ini nggak ada keterangannya primer per sekunder atau sekunder per primer. Karena ini primer ya udah kita nggak baca N primer per N sekunder sama dengan 4 per 9. Kemudian I primernya sama dengan 2 ampere. Jika transformator tersebut memiliki efisiensi sebesar 80%, maka arus pada sekunderinya berapa? Oke, caranya gampang. Jadi karena ada efisiensinya itu gini. Ini kan prinsipnya gini paling gampang. Ini primer, ini sekunder. Misalkan inputannya 100%, ya, sekundernya seharusnya 100%, itu kalau efisiensinya 100%. Cuma kalau ada efisiensinya, katakanlah dia memiliki sistem dengan efisiensi 80%, maka yang keluar ke sini cuma 80% daripada masukannya. 20%-nya hilang. Jadi kalor terjadi panas. Sehingga kita dapetin power sekunder sama dengan efisiensi dari power primer, atau power sekunder sama dengan 80% power primer. Oke, langsung kita masukin aja. Ini kan tinggal V sekunder, I sekunder sama dengan 0,8 V primer kalikan I primer. Ingat rumus dasarnya ya. VP per Vs sama dengan NP per Ns sama dengan IS per IP. Ini berbanding lurus.
Ya, maka ini bisa kita rubah menjadi N sekunder I sekunder sama dengan 0,8 kalikan N primer I primer. Maka I sekundernya sama dengan 0,8 N primer per N sekunder kalikan I primer. Dah dapat 0,8 N primer per R sekundernya 4/9 kalikan I primernya 2. Ya, kita hitung saja. Hasilnya 0,8 dikalikan 4/9 dikalikan 2. Oke, hasilnya 0,71, 0,7. A ya. Oke, itu nomor 16. Ya, masih bisa dikerjakan ya. Terlanjut lagi, lanjut nomor 17. Oke. Logam X dengan koefisien muai panjang alfa mempunyai panjang L pada suhu 31 derajat Celcius. Ketika dipanaskan hingga suhunya 39 derajat Celcius, logam mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Jika logam tersebut dipotong menjadi 4/7 panjang semula, maka pertambahan panjang logam ketika dipanaskan hingga suhunya menjadi 43 derajat Celcius itu berapa? Wah, ini pakai namanya perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan pemuaian yang kita pakai. Oke. Rumus pemuaian kan gini. Delta L sama dengan L0 alfa kemudian delta T. Delta 0 delta T. Ini kita bandingkan aja ya. Delta L1 per delta L2 sama dengan L01 per L02. Langsung aja. Alfa 1, alfa 2, delta T1, delta T2. Oke, kita kerjakan. Alfanya sama bisa kita coret. Delta L1 ya delta L per delta L2 kita cari. L01 L, kemudian L02. Jika logam tersebut dipotong menjadi 4/7. Ini 4/7 L, delta L1 31 ke 39. Ini 39 kita kurangi 31 dapatnya 8. Yang ini 31 ke 43 ini dapatnya 12. Ya. Kita cek aja, ada kalkulator kan? 43 dikurangi 31. Ya, benar 12. Oke, ini bisa kita coret sehingga delta L per delta L2 sama dengan, ini dibalik ya cara ngerjainnya, 7 kalikan 8 per 4 kalikan 12 sehingga delta L2 sama dengan, karena yang dicari ini kita balik aja, 4 kali 12 per 7 kali 8. Ya, kita cari 4 kali berapa tadi? 12 terbagi 7 kali 8. Oke, hasilnya 67 0,85. Oke, Charlie. Bisa ya. Pakai perbandingan aja, mudah. Lanjut di nomor 18. Rani mengamati lalat menggunakan loop. Jika panjang fokus lensa pada loop itu 10 cm, maka perbesaran maksimum. Ini mirip yang tadi di atas. Rumus mikroskop bagian okuler yang akomodasi itu ya. Karena perbesaran maksimum berarti ini akomodasi maksimum. Maka M-nya sama dengan Sn per fokus plus 1. Sn-nya nggak ada keterangan ya. Sn itu kalau nggak ada keterangan, kita pakai angka 25 sampai 30. Ya, 25 ya. Maka kita pakai 25 yang paling aman. 25 per fokusnya 10 plus 1. Maka 2,5 plus 1 hasilnya 3,5. Jadi memang banyak sekali informasi-informasi yang tidak ditampilkan di soal. Tapi itu informasi yang seharusnya umum dan kalian harusnya tahu. Kalau misalkan informasi itu nggak tahu ya udah nggak bisa. Kayak tadi di sini ada SN, kemudian sebelumnya tadi ada kalor jenis, ya ada lagi massa jenis air kayak gitu. Harus tahu info-info umum seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor 19. Rangkaiannya terdiri dari baterai 1,15 volt dan 3 hambatan tersusun seperti gambar 3. Apabila masing-masing hambatan memiliki resistansi 863, maka besar tegangan yang terdapat di hambatan ketiga. V di sini. Ya gampang ya. Oke, kita cari R ini, R paralel dulu ya. R paralelnya maka 1 per R paralel sama dengan 1 per 6 tambahin 1 per 3 sama dengan penyebutnya di angka 6. 1 plus 2 3 per 6. Ingat masih seper RP ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 2 dapat R paralelnya sama dengan 2 ohm. Oke, gambarnya saya rubah dikit biar enak bacainnya. Gini. Ini ya, ini 15 volt, ini 8
ohm, ini 6 ohm, ini 3 ohm. Oke, ini tadi ketemunya 2 ohm sehingga dapat R totalnya sama dengan seri ya, 8 plus 2 sama dengan 10 ohm, sehingga I totalnya I sama dengan V per R. V-nya 15 per 10, 1,5 ampere. Oke, cari V hambatan ketiga di sini. Di sini. Nah, kalau paralel kan V-nya sama. Itu berarti V R3 itu sama dengan V paralel. V itu R, maka I paralel dikalikan R paralel. I-nya kan udah dapat 1,5. R-nya tadi dapatnya 2. 1,5 kalikan 2 sama dengan 3 volt. Oke, jawabannya ini. Gini ya. Jadi kalau paralel tuh nilai tegangannya sama, arus yang kita pakai kan arusnya kan nanti di sini 1,5. Ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Sehingga itu kalau kita jumlah tetap 1,5. Oke. Oke, satu lagi nomor 20. Ini separuh dulu ya. Sangat panjang sekali nanti videonya kalau langsung 40. Air mengalir pada pipa horizontal yang memiliki diameter penampang yang berbeda di kedua ujungnya. Pada ujung pipa yang berdiameter lebih besar, air mengalir dengan tekanan ini menggunakan bernaluri nanti. Gini. Ini P-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian dan kelajuannya ini 1 meter per sekon. Sedangkan pada pipa yang berdiameter lebih kecil, air mengalir pada tekanan ini P-nya sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Jika diameter penampang pipa yang lebih besar adalah ini diameternya sama dengan 5 cm, maka luas penampang pipa yang lebih kecil. Ini cari luas, cari A yang kecil ini sama dengan berapa. Dengan rumus Bernoulli, kita cari dulu kecepatan di pipa yang kecil dulu. Rumus Bernoulli-nya kan gini. P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Karena di sini ketinggiannya dianggap sama, pusatnya kan sama, sehingga ini bisa kita abaikan, sehingga kita punya P misalkan di posisi 1, ini posisi 2, kita punya P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke, P2 nya beda ruas, P1 min P2 sama dengan setengah rho, beda ruas ya, V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita cari V2 nya di sini berapa. Ini V1, cari V2 nya. Oke, V1 nya kan 1,6 kali 10 pangkat 5 dikurangi 10 pangkat 5 sama dengan setengah dikalikan 1000, massa jenis air itu 1000, kemudian tantar 1000 dalam kurung V2 kuadrat min 1 kuadrat. Oke, kita cari ya. Ini 1,6 dikurangi 1 kan 0,6 kali 10 pangkat 5 sama dengan 500 ya. Dalam kurung V2 kuadrat min 1. Kita proses 0,5 kalikan 10 pangkat 5 ini 6, 1, 2, 3, 4 per 500 sama dengan V2 kuadrat min 1. Ini kita coret ya. 60 bagi 5 ini kan 12. 120 sama dengan V2 kuadrat min 1. Dapat V2 kuadrat sama dengan 121. Ini nggak cukup, saya turunin dulu. Kita dapetin V2 nya sama dengan akar 121 sama dengan 11 meter per sekon. Oke, dapat kecepatannya. Jadi kita dapat kecepatannya di sini nilainya 11 meter per sekon. Oke. Untuk cari debitnya, kita bisa pakai pipa yang di sebelah kiri. Jadi kan rumusnya kan asas kontinuitas ya, debit pada posisi yang kiri sama dengan debit pada posisi yang kedua. Ini kan dapatnya pakainya AV sama dengan AV ya. Debit kan rumusnya 2, bisa debit sekali lagi Q sama dengan volume per time ya, atau sama dengan luas kalikan kecepatan. Dua rumus ini. 1/4 pi D1 kuadrat kalikan V1 sama dengan A yang dicari kalikan V. Maka kita dapetin nilai A-nya sama dengan ini ya. 1/4 pi D1 kuadrat kalikan V1 per V2. Kita masukin aja. 1/4
Pi-nya kalikan pi kalikan diameternya tadi 5 cm, 0,05 kuadrat dikalikan V1 nya 1/11. Oke, kita proses hasilnya ini 1,78, berarti kalau dibikin 4/5 ya 17,8 ya, garis 4/5. Oke, ini jawabannya. Oke, itu tadi 20 nomor daripada pembahasan NUPO. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, di sini saya tekankan secara fisika konsepnya harus matang dulu, baru secara perhitungan ya biarkan scientific calculator yang bekerja. Jadi memang angkanya nggak enak ya, konsepnya ribet ya. Ini event paling susah ya saya rasa ya. Daripada OSN masih mending OSN soal-soalnya. Lebih gampang OSN ya. Ini soal Olimpiade SMP paling susah setahu saya ya di NUPO ini. Bahkan untuk selevel IGSO pun soal fisikanya saya rasa masih susah ini juga ya. IGSO itu masih bisa kita kerjakan. Ya mungkin ada 1-2 yang lebih susah. Cuma kalau NUPO ini udah banyak susahnya gitu. Bahkan untuk anak SMA pun ngerjain soal NUPO yang SMP ya belum tentu bisa ya, kecuali anak Olim SMA ya. Cuma kalau reguler SMA pun masih kesulitan. Oke, itu aja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung tulisan di kolom komentar ya. Terus support channel kami agar kita terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan update daripada pembahasan soal-soal Olimpiade. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.